warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Anggraini dengan NIM 22000301007 Universitas Ahmad Dahlan kelas B ingin menjelaskan sedikit mengenai konflik yang berada di Israel dan Palestina dan tentunya ada komunikasi organisasi di dalamnya. Menurut beberapa referensi yang saya baca, saya dapat menyimpulkan bahwa organisasi politik merupakan suatu kekuatan politik yang terdapat dalam berbagai pertumbuhan dan perkembangan bangsa di dunia. Hampir semua negara di dunia memiliki organisasi politik baik dalam bentuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, angkatan bersenjata, maupun kelompok pendesak lainnya. Dan di tengah arus informasi global yang tak pernah padam, publik dunia kembali dihadapkan pada rentetan serangan brutal Israel di wilayah Palestina. Kenapa Israel kebal terhadap hukum internasional? Serangan yang dilancarkan Israel di Gaza selama perang yang berkecamuk selama sebulan terus merenggut korban jiwa. Data menunjukkan bahwa jumlah korban jiwa di Gaza telah mencapai lebih dari 10.000 korban jiwa, termasuk lebih dari 4.300 anak yang menjadi santapan kekejaman ini. Hamas secara tiba-tiba menyerang Israel pada Sabtu 7 Oktober. Serangan itu bahkan disebut sebagai serangan terbesar Hamas sepanjang sejarah. Bahkan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, IDF, Jenderal Herdi Halevi, mengaku gagal menjaga keamanan negaranya. Dan kejahatan humaniter tingkat berat dan berskala internasional ini menjadi isu yang dianalisis dan dicari titik penyelesaiannya oleh berbagai lembaga organisasi serta institusi yang menangani dan berfokus dalam isu tersebut. Dikutip dari konflik Israel-Palestina, perspektif komunikasi Junardi, dengan adanya perbedaan yang mengarah kepada konflik mengakibatkan komunikasi semakin sempit. Karena komunikasi yang terjadi mengakibatkan dalam bentuk bentrokan fisik diantaranya kedua belah pihak. Jadi komunikasi tersebut berjalan dengan konflik dan peperangan itu sendiri, yang dimana Palestina menganggap Israel sebagai penjajah, sementara dari pihak Israel menganggap orang-orang Palestina sebagai teroris, fundamental, dan lain sebagainya. Dikutip dari analisis isu konflik Israel-Palestina, Fatima Aulia Fasya Susanto mengatakan bahwa ironisnya situasi ini bukan panorama baru. Bertahun-tahun konflik Israel-Palestina menjadi semacam lukisan lama yang kerap dipajang kembali dengan bingkai yang sama. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita sebut dengan PBB telah lama dipandang sebagai benteng utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun, kenyataannya berbicara lain. Ironisnya, PBB yang memiliki perangkat Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi Manusia mengalami impotensi ketika menghadapi kebrutalan Israel di Palestina. Sebagai organisasi internasional terbesar, seharusnya PBB dapat melakukan langkah yang efektif untuk menghentikan serangan militer Israel sekaligus menegakkan hukum humaniter internasional. Namun ini tak terjadi dan bahkan serangan Israel sekian meluas dengan korban sipil yang bertambah di setiap harinya. Yang selanjutnya dikutip dari Jurnal Manajemen Komunikasi Karlina Gusmarani SIKOM Badan Riset dan Inovasi Nasional. Setiap organisasi perlu melakukan pembenahan sebagai bentuk perubahan organisasi dari masa kini ke masa yang akan datang, dan dengan berbagai tujuan. Demikian juga organisasi pemerintah. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dilakukan berbagai upaya
untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan birokrasi pemerintah untuk memangkas yang selama ini dianggap rumit dengan aturan dan tahapan prosedur yang menghambat. Perubahan organisasi meliputi sumber daya manusia, struktur, serta teknologi. Organisasi dapat bertahan dan meraih kesuksesan dengan melakukan perubahan itu sendiri. Hasil dari perubahan tersebut dapat memberikan revolusi dan transformasi dalam organisasi, sehingga cenderung dapat tumbuh. Organisasi menjadi efektif dan efisien dalam alur pemerintah, laporan dan lainnya dengan adanya pendamping struktur organisasi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan berbagai referensi jurnal yang saya baca dan sepengetahuan saya. Mungkin ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.